Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai sebuah algoritma dalam mencari titik tertentu atau mencari jalur ya. Misalkan kita memiliki peta jalur seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kita akan memulai misalnya ya, saya itu berada di kota namanya A. Jadi saya masukkan di sini, masukkan node startnya itu yang A. Lalu saya pengen pergi ke bagian E ini. Maka jaraknya itu adalah, kalau misalnya kita tekan di sini ya, kita klik enter, kita note akhirnya atau tujuannya itu kita adalah ke kota E, maka kita enter lagi, kita akan mendapatkan jarak paling dekat yaitu melalui A, setelah itu kita akan pergi ke kota B, lalu pergi ke kota E. Nah, kita di sini untuk membuat seperti ini kita akan menggunakan namanya algoritma Breadth First Search atau BFS disingkatnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai saja ya. Baik, pertama kita siapkan sebuah file kosong ya. Di sini saya kasih namanya breadth first search mencari jarak terdekat.py. Nah, selanjutnya kita akan menginstal dulu di command prompt kita beberapa modul. Jadi kita buka CMD kita, kemudian di sini kita ketikkan pip install network X. Nah, seperti ini. Pip install network X. Kemudian kita enter. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Pastikan untuk menginstal modul ini kalian terhubung dengan internet ya teman-teman ya. Nah, apabila sudah terinstall, maka kita akan melanjutkan menginstal modul kedua yang namanya adalah pip install matplotlib. Oke, kemudian kita enter. Jadi network X ini berguna untuk membuat peta tadi itu, peta yang ada tanda panahnya terus ada bulat-bulatannya tadi. Sedangkan matplotlib itu adalah bantuan dari network X untuk menampilkannya gitu. Nah, sekarang kita close CMD kita akan menuju ke script kita. Di sini kita akan ketikkan import network X as nx, oke. Kemudian import matplotlib.py plot as plt. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan menggunakan namanya deque. Jadi ini adalah bawaan dari Python. From collections import deque seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menggunakan import warnings. Oke, warnings ini berguna, nggak perlu sih sebenarnya warnings ya. Kita pakai ini saja dulu, kita save. Kemudian kita akan membuat sebuah pemetaan listnya gitu ya. Jadi kita buat sebuah variabel namanya, misalnya adj_list. Itu sama dengan list dari, sebuah dictionary di mana akan berisi pertama, saya akan kasih tanda petik A, titik 2 akan terdiri dari kotak, kurung kotak, list dari tanda petik B sama tanda petik C. Jadi, kotak A memiliki jalur untuk pergi ke B sama ke C. Lalu jangan lupa di sini kasihin koma. Sekarang kita akan menuju membuatnya kota B. Jadi kota B itu memiliki jalur untuk dari ke kota A, habis itu koma, tanda petik ke kota D, sama koma, tanda petik ke kota E. Seperti ini. Kemudian koma, kita enter lagi. Nah, sekarang kita akan pergi ke kotanya C ya. Berarti C itu akan memiliki list dari C akan memiliki pintu untuk ke kota A sama kota F. Misalnya seperti ini. Kemudian kita berikan koma. Sekarang bagian D-nya, titik 2. D ini akan bisa pergi ke kota B saja. Lalu untuk yang E, itu memiliki kemampuan untuk pergi ke kota namanya B sama ke kota F. Dan untuk kota F sendiri, ini kasihin koma. Nah, kota F sendiri itu memiliki kemampuan untuk pergi ke kota C sama kota E. Nah, sekarang kita akan menampilkannya dalam bentuk gambar tadi dengan cara seperti berikut ya. Jadi, saya membuat sebuah variabel namanya G saja. Di sini, G itu sama dengan nx
DI, nah DI GRAPH di graph gitu ya. Nah, menggunakan ini D-nya kapital sama G-nya kapital, sisanya huruf kecil semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi dari list yang ini. Jadi for node, neighbor, neigh bors in adj underscore list dot items buka kurung tutup kurung titik 2. Kita akan iterasiin lagi for neigh bors for neighbor in neighbors bors titik 2. Kita akan ketikkan g titik add underscore edge buka kurung tutup kurung, kita masukin node neigh bor, jadi neighbor, nggak pakai s ya. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya kita akan membuat lagi di bawahnya ya, sejajar dengan for-nya ini. Jadi variabel namanya misalnya post itu sama dengan nx.spring underscore layout buka kurung tutup kurung dari G kapital tadi ya, dari si variabel ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai menggambarnya dengan nx.draw buka kurung tutup kurung, kita masukin G-nya dulu, kemudian variabel post, kemudian dilanjutkan dengan with label itu sama dengan true. Jadi ini untuk kasih tahu bulatan ini tuh adalah apa gitu, misalnya A, B, C dan seterusnya ya. Kemudian kita berikan koma, itu namanya node size, jadi ukuran node-nya itu maunya berapa. Di sini saya akan menggunakan 500. Kemudian kita juga bisa memberikan node underscore color, jadi kita bisa memberikan warna node-nya. Di sini saya akan pakai light blue saja. Kemudian font dari tulisannya itu sebesar misalnya 10, kemudian saya tambahin ya, misalnya font colornya nih. Font colornya itu saya pengennya warnanya black, hitam. Kemudian font underscore weight itu adalah bold, jadi biar lebih tebal saya pengen dikasih bold. Kemudian nah, ini adalah untuk memberikan panahnya gitu ya, panahnya biar seperti punya saya tadi di awal, namanya adalah connection style, itu sama dengan tanda petik arc 3, arc-nya 3, rat itu sama dengan 0.1 seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan tunjukkan dengan plt.show. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang kita dapat bentuk dari pemetaan yang kita berikan di adjacent list yang ada di sini, dan pemetaannya adalah seperti berikut. Kita bisa melihat bahwa semuanya saling terkoneksi, A ke C, A ke B sesuai ya. Jadi A memiliki akses untuk ke B sama C, B memiliki akses untuk ke A, D sama E, lalu dilanjutkan ke C, D, E, dan F. Baik, selanjutnya kita akan membuat bagian algoritmanya. Jadi algoritma BFS ini kita buat dengan cara kita akan menjadikan dia sebagai sebuah fungsi. Tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah variabel penting. Pertama, saya akan membuat sebuah variabel namanya white yang akan berisikan yang akan berisikan string dari white. Jadi tanda petik white, tulisannya kayak gini, kemudian ada gray, itu sama dengan tanda petik gray, kemudian di bawahnya ada black itu sama dengan tanda petik black, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsinya. Jadi def dari BFS buka kurung tutup kurung, pertama ada adjacency underscore list, start sama destination gitu ya. Jadi listnya tadi dari yang ini, kemudian titik poinnya kita mau mulai dari mana, sama tujuan akhirnya kita kemana gitu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel yang akan menyimpan data-datanya. Jadi pertama ada variabel color yang akan menyimpan warna-warna dari setiap node-nya. Jadi saat sebelumnya, saat semuanya belum diolah, belum di
cari jalurnya, maka semuanya akan berwarna putih. Saat mulai dipelajari jalurnya, misalnya A gitu ya. Nah, A ini akan berwarna abu-abu. Kemudian setelah diketahui, misalnya A ini dioprek nih, oh dia menghasilkan akses misalnya jalurnya ke antara B atau enggak yang C gitu kan. Nah, si A ini nanti akan berubah menjadi hitam dan yang B sama apa namanya? B sama C ini akan berwarna abu-abu dan seterusnya begitu. Oke, itu color. Kemudian ada distance. Distance sama dengan kurung kurawal ini adalah jaraknya. Jaraknya itu berapa banyak. Kalau misalnya A ke A itu nilainya adalah 0 karena kan dia tidak berpindah. Tapi kalau misalnya kita maunya dari A ke B, maka ada perpindahan. A ke B itu nilainya adalah 1. Seperti itu. Kemudian ada namanya predecessor. Itu adalah misalnya kayak si A ini bukan ya. Misalnya si B ini itu berasal dari A. Kenapa? Karena kita kan misalnya dari A. Kita dari A ini yang memiliki P2, B sama C. Berarti si B ini mengandung gennya dari si A seperti itu. Anggapannya seperti itu ya. Jadi A itu adalah orang tuanya, B itu adalah anaknya. Nah, anak ini akan membawa gen dari orang tuanya. Jadi kita harus tahu nih, si B ini berasal dari mana. Oh, ternyata B itu asalnya dari si A gitu. Jadi itu namanya predecessor-nya. Kemudian kita akan melakukan iterasi for node in adjacency underscore list titik 2. Kita memberikan colors. Di sini pakai S deh, colornya ya. Colornya pakai S karena kan kita menyatakan dia tuh sebagai banyak gitu ya. Colorsnya itu dari kurung kotak node itu sama dengan pertama kita akan membuat variabel memasukkan semuanya menjadi white dulu. Kemudian untuk distance-nya, distance itu dari node-nya itu sama dengan float dari buka kurung tutup kurung tanda petik inf atau infinite. Lalu predecessor-nya itu sama dengan predecessor dari node-nya itu sama dengan non dulu, seperti ini, n-nya kapital ya. Kemudian sejajar dengan for-nya lagi, kita akan membuat colors dari si start-nya itu berwarna gray. Nah, sekarang adalah mulai diolah yang paling awal itu, yang dimana start-nya kita mau cari tahu. Terus distance-nya, distance itu sama dengan distance dari start itu sama dengan 0. Kemudian predecessor dari startnya itu adalah non dulu karena kan tidak ada si start ini tidak memiliki gen gitu lah, jadi dia itu adalah akar utamanya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah antrian. Jadi di sini misalnya saya pakai Q gitu ya, kue itu sama dengan kita akan memakai yang tadi itu di modul bawaan dari collection miliknya Python, deq buka kurung tutup kurung, kemudian di sini kita masukin q dot append dari si startnya. Oke. Nah, sekarang while q titik 2. Jadi ketika q ini masih ada datanya, saya hapus dulu. Nah, u itu sama dengan q.popleft buka kurung tutup kurung. Nah, gunanya misalnya kita memasukkan angka A gitu ya. Angka maksudnya huruf A. Nah, A ini akan dicari ini. Misalnya kita akan menyediakan sebuah list isinya dari A, B, C, D, E, F gitu ya. Lalu U ini itu sama dengan q.popleft, artinya dia akan mengeluarkan huruf dari paling kiri. Misalnya kita ada list gini ya. List deh. List 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling kiri itu adalah nomor 1. Jadi inilah yang akan dikeluarin. Jadi nanti isi Q-nya aja. Kalau misalnya kita print Q-nya setelah kita melakukan popleft ini, hanya akan terdiri dari 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan Q.popleft itu nilainya nanti adalah 1 saja. Karena kan kita mengeluarkan 1 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. If U in adjacency
adjacency underscore list titik 2 for v in apa sih namanya, for v in adjacency sebenarnya saya baru nggak ya, adjacency CY, kemudian di sini juga tambahin C, kemudian untuk di sini tambahin C juga, adjacency. Nah seperti ini. Oke, saya ulangi ya, for v in adjacency underscore list dari kurung kotaknya punyanya si U-nya ini, titik 2, jadi begini. U ini adalah node utama. V ini akan melihat si node utama memiliki akses kemana saja gitu, atau anaknya ada apa aja gitu. Jadi kita mulai dari start dulu, nanti setelah itu anaknya akan dicek juga, anaknya memiliki jalur ke mana-kemana, nanti dari anaknya lagi itu akan dicek lagi jalurnya, ini mau kemana, seperti itu ya. Nah, di sini akan kita buat if colors dari si anaknya ini itu sama dengan putih gitu ya, white, titik 2, kita akan memberikan colors dari si V ini itu sama dengan gray karena sudah diolah. Lalu distance-nya itu sama, distance dari si V-nya ini itu sama dengan nilai dari distance U, distance dari si U ditambah sama 1. Kemudian predecessor dari si V-nya ini itu adalah si U-nya gitu ya. Kemudian kita akan append q.append si anaknya ini atau si V gitu ya, seperti ini. Kemudian setelah semuanya terolah seperti ini, kita akan membuat colors dari si U-nya itu atau dari si gen orang tuanya anggap ya, itu adalah warnanya hitam, jadi black seperti ini. Yang artinya sudah selesai diolah. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan lanjutkan ke ke bagian mencari destinasinya gitu ya. If U itu sama dengan destination titik 2, jika si U-nya ini adalah yang kita cari, yaitu destinasi, itu titik 2, maka kita akan membuat sebuah path yang merupakan sebuah list kosong dulu. Lalu di bawahnya kita akan masukkan while U is not none, misalnya jika U ini bukanlah angka yang kosong gitu ya, bukan none, maka kita akan mengolah prosesnya dengan path.insert, buka kurung tutup kurung, kita masukin 0, U. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan U sama dengan predecessor kurung kotak dari si U. Kemudian kita print, misalnya tanda petik, tanda strip seperti ini, strip sama tanda panah ke kanan. Di sini kasih spasi juga. .join dari stringnya si node for node in path. Jadi seperti ini, join dari string si node untuk node di dalam yang path-nya ini. Kemudian kita akan break atau ini kita selesaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan return. Di sini ya, returnnya itu kita buat dia sejajar sama while. Sedangkan if-nya itu sejajar dengan if yang di atasnya tadi di sini. Nah, returnnya adalah kita akan mengembalikan si path-nya ini. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai ini, mau pakai fungsi yang kita buat tadi, fungsi si BFS-nya ini adalah dengan cara berikut ya. Misalnya kita buat variabel namanya start_node itu sama dengan input dari tanda petik masukkan node start titik 2 spasi, kemudian destination underscore node-nya itu sama dengan input dari tanda petik masukkan node akhir.
Oke. Kemudian kita akan ketikkan di sini variabel hasil itu sama dengan BFS dari ADJ underscore list, start underscore node, destination underscore node. Kemudian kita save, kita eksekusi. Nah, di sini pertama kita memiliki pertanyaan. Nah, tapi di sini belum muncul apapun sampai kita exit dulu gambarnya, kita close gambarnya, baru akan ada tulisannya. Nah, caranya biar bisa barengan gitu ya jalannya adalah plt.show yang pertama di sini kita akan kasihkan blok itu sama dengan false. Jadi kita save, kita eksekusi. Nah, seperti ini. Pertanyaan misalnya kita punya bentuknya kayak gini. Ini masih sama ya, seperti ini cuma posisinya yang berubah, tapi di sini kita bisa mengetikkan. Jadi misalnya masukkan node startnya saya pengen dari A pergi ke misalnya ke B gitu ya. Dari A dan ke D misalnya. Tujuan akhir saya adalah ke D. Kita enter, maka tunggu, di sini oke, sebentar ya. Kita sepertinya ada yang salah di sini, ada yang kelewat. Jadi saya masukkan misalnya node awalnya adalah A, terus node akhirnya adalah F. Oke, jadi sepertinya di sini ada kesalahan ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat dulu. Kan kita melakukan DQ, habis itu kita append. Ini juga startnya sudah benar, floatnya udah, color distance predecessor juga aman. If U in adjacency list, ya. For V in adjacency list dari si U, jika colornya warnanya putih, maka kita akan ubah colornya dari situ menjadi warna. Oh, mohon maaf teman-teman, di sini ternyata saya menjadikan dia itu sebagai sama dengan seperti ini ya, bukan mengubah data ini menjadi ini gitu. Oke, jadi kita hapus dulu ini. Mohon maaf ya, ini menggunakan sama dengannya itu cukup satu saja. Jadi kalau misalnya kita save, kita eksekusi. Misalnya saya pengen node-nya itu dari A lalu ke F. Nah, kita bisa lihat dari A akan membawa dia ke C dulu, baru akan membawa dia ke F. Oke, seperti itu. Jadi kita press any continue. Nah, sekarang tadi karena saat kita enter itu langsung close gitu aja karena kita tidak membuat program tambahan seperti saya. Nah, di sini program tambahannya adalah kita akan mengubah node pilihan tadi atau node untuk melakukan pemetaan dengan warna merah ya. Jadi node underscore colors itu sama dengan list dari tanda petik red spasi if not in hasil. If not in hasil. Kemudian else itu warnanya adalah light blue for not in g.nodes. Nah, seperti ini, buka kurung, tutup kurung. Kemudian di bawahnya kita akan menggambarnya lagi ya. Jadi nx.draw itu buka kurung, tutup kurung, g, post, kita pakai width underscore labels itu sama dengan true. Kemudian tadi node size-nya ya, node underscore size-nya itu sama dengan 500. Lalu font underscore size-nya itu sama dengan 10. Nah, node underscore color itu sama dengan node underscore colors. Jadi kita akan mengambil node colornya berdasarkan list dari node colors-nya ini. Kemudian koma, tanda petik, koma. Kita lanjutkan dengan tadi font size sudah, font colornya ya, font underscore color itu sama dengan tanda petik black, koma, font underscore weight itu sama dengan font underscore weight itu sama dengan apa sih namanya? Tadi bold ya, font underscore weight itu bold. Kemudian connection style-nya itu kita tetapin aja ya seperti yang tadi. Connection style itu sama dengan arc dari tanda petik arc dari 3,
rad itu sama dengan 0.3. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa di akhir kita tambahin namanya plt.show untuk menampilkan hasilnya. Jadi kita save, kita eksekusi. Nah, seperti ini. Misalnya saya pengen perginya sekarang ya dari node-nya D, node si D-nya ini, terus ke F. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oh, di sini malah jadi double ya. Oke, coba kita lihat lagi. Di sini double-nya adalah oke. Di sini radiusnya coba kita pakai 0 atau kita nggak usah pakai ya connection style. Coba kita lihat dulu. Kita save, kita eksekusi. Ini yang sebelumnya kita close. Ini yang terbaru ya. Kita coba cek. Misalnya dari D ke F tadi ya. D ke F. Maka hasilnya adalah, oh ini masih kelihatan ya panahnya. Oke, coba kita close dulu ya sebentar. Di sini coba kita kita balikan lagi ya. Connection style itu arc-nya 3, radiusnya itu adalah 0,1. Nah, seperti ini kita save, kita eksekusi. Oke, ini udah muncul lagi. Kita mulai misalnya node start-nya itu dari D ke F gitu ya. Berarti D, B, E, F. Harusnya seperti itu ya. Kita akan cek. Kita masukkan D, kita masukkan F. Nah, di sini ya arc-nya itu sama dengan 0,1 ya harus makanya ya. Nah, kita bisa lihat dari D ke F itu akan melalui jalur B, E, sama F. Seperti itu. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai algoritma dari BFS atau Breadth First Search. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke teman-teman agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.